Musibah jatuhnya pesawat patroli ATR 42500 pada pertengahan Januari 2026 bak menempeleng wajah penerbangan tanah air. Persoalan keselamatan tidak cukup hanya dengan stempel administrasi kelaikan terbang, harus ada telaah lebih dalam bagaimana sistem, pengawasan, sampai kultur keselamatan sebagai penyokong operasional penerbangan yang berjalan. Niaga berjadwal itu pengawasannya super ketat karena itu menyangkut penumpang yang bayar. Yang tidak berjadwal itu biasanya adalah pesawat-pesawat charter. Charter ini memang kalau perhatikan, charter yang jet itu keamanannya tinggi. Justru yang sering kecelakaan ini adalah charter non-jet yang beroperasinya di daerah pedalaman yang jauh dari kota. Nah, itu yang saya khawatirkan adalah kepatuhan terhadap pemeliharaan pesawat. Itu satu. Mereka mungkin mau patuh, spare part-nya ada tidak, alatnya untuk perawatan pesawat ada atau tidak. Kalau yang jet perawatan bisa di Jakarta, itu nggak ada masalah. ATR 42 kemarin itu adalah milik perusahaan swasta, tapi disewa jangka panjang oleh KKP. Jadi itu juga bukan penerbangan niaga juga. Saya mengumpulkan seluruh stakeholder penerbangan nasional. Gunanya adalah mereka berhimpun, bisa berdiskusi untuk bersama-sama memikirkan bagaimana ke depan. Kenapa? Karena selama ini sektor penerbangan nasional, industri penerbangan nasional, masalah-masalah prinsip tentang kedirgantaraan itu terfragmentasi. Mereka bergiat sendiri-sendiri, maskapai jalan sendiri, bandara jalan sendiri, semua jalan sendiri. Tidak ada wadahnya. Mari kita bersatu, mari kita buat wadah supaya kita bisa maju bersama-sama. Tata kelola penerbangan tanah air selayaknya menempatkan keselamatan sebagai asas tertinggi. Terlebih, Indonesia memiliki wilayah udara yang kompleks, topografi atau bentuk permukaan bumi yang ekstrim, serta tantangan cuaca yang tidak ringan. Kondisi ini mau tidak mau menuntut pentingnya penyesuaian standar operasional penerbangan dengan karakter geografis Indonesia. Berkaca dari tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500 tempo hari, tidak berlebihan rasanya bila penerbangan di wilayah pegunungan mempertimbangkan perlunya standar tambahan. Standar tambahan ini semisal ketinggian minimum yang lebih konservatif, pencernaan rute yang lebih ketat, hingga peringatan dini yang mumpuni, mengingat wilayah pegunungan dinilai berisiko tinggi. Kalau kondisi geografis, kontur permukaan itu given, Mas. Itu ada di sana sejak puluhan tahun yang lalu dan mungkin sampai ratusan tahun mendatang nggak berubah. Ya. Dan bagi penerbang itu sudah masuk catatan bahwa saya akan terbang di sana, kondisinya seperti ini, ada daerah-daerah mana yang saya harus hindari, ada juga ketinggian minimum. Jadi tidak bisa menyalahkan kondisi terén, dan kita harus tahu juga kemampuan pesawat kita seperti apa. Kalau pesawatnya nggak mampu terbang di daerah seperti itu juga jangan dipaksakan terbang kan, terutama untuk Papua misalnya. Papua ini yang sangat dibutuhkan adalah infrastruktur navigasi.
dengan moda transportasi darat dan laut. Penting pula digarisbawahi bahwa keselamatan tidaklah lahir dari alat tetapi dari disiplin prosedur, komunikasi yang baik, keberanian melaporkan kesalahan, serta etika organisasi. Dunia penerbangan adalah dunia yang mengantar komunitas, yang mengantar masyarakat ke peradaban. Kenapa? Karena di dalam dunia penerbangan itu tidak ada ruang bagi orang-orang yang bekerja atau bergiat tanpa rujukan, tanpa memperhatikan aturan, tanpa regulasi, tanpa prosedur. Tidak bisa, tidak ada tempat. Pesawat ini setiap kali mendarat, pilot itu harus mencatat, ada logbook pesawat, apakah selama penerbangan ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Catatan-catatan tersebut itu diserahkan pada engineer dan harus segera diperbaiki untuk penerbangan berikutnya. Kalau itu belum diperbaiki, dan itu termasuk no-go item. No-go item itu kalau item itu belum diperbaiki, pesawat itu tidak boleh terbang. Nah, kalau ada no-go item, pilot itu berhak dan bahkan wajib menolak untuk terbang. Sudah saatnya pembedahan tata kelola penerbangan dilakukan menyeluruh, bukan sekadar reaktif yang hanya muncul setiap ada kejadian. Pun menempatkan keselamatan sebagai asas tertinggi dalam sudut pandang investasi, alih-alih